Halo Ngominers, langsung saja ini sebelum kita mulai aku mau unboxing dulu. Oke, let's get it on. Oke, nah sekarang ini sudah siap, tapi biar lebih dramatis lagi pakai kayak nah, sudah tuh. Tapi ini sekarang suaranya masih dari mikrofon yang ini. Sekarang kita coba biar tahu kayak bagaimana suara dari mikrofon ini. Semoga bagus, biar nggak rugi beli mahal-mahal, Pak. Nah, ini adalah suara dari mikrofon ini. Mantapkah atau gimana? Semoga mantap. Ini kalau suaranya nggak mantap itu rugi aku beli sampai ngajukan kredit ke BPD. Oke, gak usah terlalu berlama-lama, langsung saja kita dengan berita pertama, yaitu Acerbi. Ini sebenarnya bukan berita baru sih, udah dari kemarin pagi kayaknya. Cuma karena aku baru bikin konten ya. Acerbi akhirnya harus meninggalkan skuad Italia dan tidak berpartisipasi di Euro karena dia harus menjalani operasi, dan operasinya sudah berhasil, operasi hernia gitu. Karena katanya ini sudah ditahan-tahan dari sejak beberapa pekan terakhir Serie A gitu. Tapi ya karena biar dapat aja main, akhirnya ya gini, sekarang udah nggak bisa ditahan lagi sehingga akhirnya dia nggak bisa main di Euro. Dengan demikian berarti skuad Inter di Italia itu sekarang cuma ada sisa 5, bukan 6. 5 itu siapa aja ya? Bastoni, kemudian ke depan ada Di Marco, kemudian Barella tentu saja, kemudian ada Fratesi. Nah, satu lagi siapa ya? Di Marco, Barella, Fratesi. Sebelumnya kan ada Acerbi, sekarang kan udah ada. Oh ya, Darmian lagi satu, itu udah pas 5, berarti ya Bastoni, Di Marco, Barella, Fratesi sama Darmian. Sebelumnya ada Acerbi, sekarang udah nggak ada. Ya semoga ini Acerbi ini kan inilah yang diantisipasi oleh manajemen Inter, makanya ngotot harus datengin satu center back yang bukan center back rintisan atau kayak pemain muda, pemain masa depan, enggak, tapi yang sudah siap bermain. Nah itu ada, nanti kita akan bahas. Habis dari Acerbi kita bahas ini Aston Villa. Nah, Inter pada saat ini sedang mencoba merayu si Denzel Dumfries untuk untuk mau memperpanjang kontrak. Inter tetap dengan dengan tawarannya tidak mau lebih dari berapa ya? Lebih dari 4 juta, karena itu yang diterima Di Marco. Kalau kita lihat kasat mata aja, Di Marco kontribusinya jauh lebih bagus dibandingkan Dumfries. Jadi nggak masuk akal kalau Dumfries minta lebih dari Di Marco. Dia dapat setara dengan Di Marco aja dia harusnya sudah bersyukur. Nah, sehingga ini kayak negosiasi dengan pemain jalan, tapi negosiasi dengan pihak lain juga jalan. Seperti yang sudah pernah aku bilang, Aston Villa saat ini berada sepertinya adalah bukan berada terdepan, tapi yang paling serius sedang mendekati Dumfries. Aston Villa sendiri adalah klub yang cukup mengejutkan di musim ini karena dia akhirnya bisa menembus Liga Champion. Dia dilatih sama mantan pelatih Arsenal, Unai Emery. Ini memang pelatih bagus sih. Dulu sayang aja Arsenal nggak sabar gitu loh. Anyway, kalau aku sih sama Dumfries ini, kalau dia bertahan ya syukur, kalau enggak ya enggak apa gitu loh. Karena penggantinya kan kemarin ada Emil Holm, kemudian ada Di Lorenzo. Cuma Di Lorenzo ini kayaknya agak sulitnya. Kenapa sulit? Karena si Napoli basically mereka nggak mau jual. Gimana caranya mereka nggak mau jual? Ya harganya dinaikin yang nggak masuk akal. Masa sekelas Di Lorenzo itu 30 juta. Masalahnya bukan kalau dia umurnya 26, 25 itu pantas 30 juta dengan skill yang dia miliki. Tapi ini Di Lorenzo ini kan sudah 30 tahun. Hampir aku mau sudah 30 juta. Sudah 30 tahun itu, makanya ya begitulah. Kemudian berita berikutnya adalah tadi kembali ke yang Inter sedang mengincar center back. Inter saat ini mengincar Buongiorno, tapi kalaupun Buongiorno tidak dapat, tampaknya Inter masih akan tetap mengincar satu lagi. Ini adalah nama yang sempat muncul di awal musim, yaitu Persurs. Ini kalau aku, Persurs ini menurutku sudah oke banget. Sangat siap bermain, dia punya teknik yang bagus, ketenangan khas seorang center back tengah, jarang melakukan kesalahan. Cuman masalahnya dengan Persurs adalah dia cedera, masih cedera. Apakah Inter berani ngambil pemain yang cedera?
Karena Inter pernah ngambil pemain yang masih cedera, tahu setelah cedera itu tidak perform sebagus yang diharapkan. Siapa masih ingat? Robin Gosens. Cuman ya Robin Gosens sih salahnya karena dia kalah bersaing sama Di Marco. Siapa sangka Di Marco itu sangat mencuat. Karena dulu gini, kalau kawan-kawan lupa, dulu kan Perisic. Kemudian Perisic pergi itu sudah disiapkan penggantinya yaitu Robin Gosens. Di Marco itu sejatinya mau dipakai sebagai backupnya Gosens. Tahu-tahu Di Marco menggila, malah Gosens yang tersingkir dari skuad utama gitu sih. Nah sekarang ya gimana, Inter berani nggak kembali berjudi gitu loh ngambil Persur, karena terakhir aku lihat di Torino dia belum main, berarti kan masih cedera. Di cadangan pun itu nggak ada, berarti kan kayaknya masih cedera ini. Nggak tahu sekarang udah sembuh apa belum. Kalau aku sih, kalau kawan-kawan lihat aja di ini Persurs di YouTube itu highlightnya bagus. Cuman kalau duitnya ada, ini ingat ya sekali lagi, kalau duitnya ada, mending Buongiorno, sudah terjamin. Tapi kalau nggak ada duit ya mau gimana lagi. Persurs. Nah kemudian berikutnya adalah tadi aku sempat bilang soal Emil Holm, tapi sepertinya Inter tidak bisa mengambil Emil Holm sampai pertengahan Juni. Jadi ya sekarang kan baru awal Juni. Kenapa? Ini dia. Dengan potensial move untuk Holm itu tergantung dari keputusan Atalanta. Nah, sebenarnya Atalanta itu sekarang sedang meminjam Emil Holm dengan opsi untuk membeli. Opsi membeli itu harganya 8,5 juta. Jadi sekarang Emil Holm itu yang punya siapa sih? Spezia. Ini dia. Jadi Emil Holm itu sebenarnya sekarang yang punya itu Spezia. Aku kira dia pemain Atalanta, tapi ternyata dia dipinjam Atalanta. Nah kalau Atalanta mau membeli Emil Holm berarti ya Inter nggak bisa. Cuman sekarang Inter sedang mengawasi karena kesepakatan mereka itu 8,5 juta, tapi Atalanta maunya di bawah 8,5 juta. Nah, kalau misalnya ini kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan antara si Atalanta dan Spezia, maka Inter juga akan siap untuk mengintai. Gimana ini? Karena Inter bisa dapat di bawah 8,5 juta ya. Karena Inter berencana akan dengan mengasih satu pemain sebagai penggantinya. Saat ini nama yang muncul itu adalah Pio Esposito. Maksudnya dengan Spezia ya, bukan dengan Atalanta tapi dengan Spezia, karena seperti yang aku bilang kan Holm ini punyanya Spezia, Atalanta yang minjam. Nah, jadi ya kalau memang Atalanta punya hak untuk membeli, tapi kalau tidak ada kesepakatan ya udah Inter siap mengambil dengan yaitu si Pio Esposito sebagai bagian dari kesepakatan. Kalau aku sih Holm ini kualitasnya masih di bawah Dumfries, tapi nggak jelek juga. Kalau dibandingkan Raul Belanova, kalau kawan-kawan ingat, kayaknya sih masih bagusan Holm gitu. Cuman kalau sebagai pemain utama di sayap kanan, aduh, mending kita perpanjang Cuadrado deh lagi 1 tahun. Itu kalau aku sih ya. Nah kemudian berita berikutnya itu adalah Inzaghi. Inzaghi memang kontraknya sudah katanya sedikit lagi pasti beres, tapi masih ada beberapa detail yang perlu diselesaikan. Kalau dari Inzaghi, dia sama dengan Lautaro Martinez. Jadi Inzaghi itu tidak memikirkan mau pindah kemanapun selain stay di Inter. Jadi dia berpikir bahwa pekerjaan yang dia lakukan, apa yang dia bangun di Inter itu masih jauh daripada kata selesai ya. Iyalah sudah 3 tahun dia membangun tim ini, bahkan bisa dikatakan ketika Inzaghi baru masuk itu kan dia membangun tim ini dari bawah lagi, karena ininya kawan-kawan pasti sudah tahu, masih ingat kan pemain-pemain kunci Inter itu pergi dari Lukaku, Hakimi, Eriksen. Terus kalau nggak salah Ashley Young juga. Siapa lagi yang pergi waktu itu ya? Kayaknya itu aja. Iya, itu aja. So kayaknya sayang nggak sih
Kalau dari gaji udah ya walaupun nggak tinggi tapi kan itu salah satu yang tertinggi di Serie A gajinya Inzaghi. Kalau dia pindah ke Liga Primer ya sama seperti Lautaro, pasti ada yang mau kasih gaji lebih besar. Tapi sepertinya dia happy, cuman sekarang detailnya aja. Katanya sih nanti detailnya itu akan melibatkan klausul yang berkaitan dengan Liga Champion. Kita tunggu aja beritanya. Kemudian berita berikutnya adalah ini dia. Jeng jeng, sudah dari 2 hari namanya muncul karena apa? Karena dia akan tersedia secara gratis. Kawan-kawan tentu tahu bahwa Marotta itu sangat doyan dengan pemain gratis. Apalagi siapa namanya? Si Depay ini dia sudah memenuhi tradisi untuk jadi pemain Inter. Apa itu tradisinya? Tradisinya adalah dia mencetak gol ke gawang Inter. Kalau kawan-kawan ingat dulu kita lawan Bayern Munchen, Pavard nyetak gol, kita beli Pavard. Kemudian dulu lagi Eriksen nyetak gol, kita beli Eriksen. Nah di kemarin dia yang bikin kita patah hati Pak. Gara-gara dia nyetak gol akhirnya kita harus drama adu penalti lawan Atletico Madrid. Kalau Depay masuk ke Inter, berarti itu kita akan striker kita itu Lautaro, Thuram, Taremi, Depay, Arnautovic. Karena kan Arnautovic kabarnya dia happy di Inter mau selesaikan kontrak. Nah 5 striker ini menurutku 5 striker yang kuat. Depay seperti yang aku bilang, kalau si Taremi itu datang sebagai sebagai cadangan statusnya dia kan. Kayaknya nggak mungkin Taremi itu akan bisa tembus ke tim inti. Tapi kalau Depay menurutku Depay bisa bersaing dengan Thuram sebagai bersaing dalam panggung yang sama untuk menjadi striker utama. Kalau Lautaro kayaknya nggak akan bisa tergeser karena karakter permainan, apalagi dia kapten, apalagi baru perpanjang kontrak, kayaknya udah nggak bisa. Tapi Thuram ini bisa. Walaupun aku sih kalau Depay datang kayaknya sih masih Thuram yang akan memenangkan persaingan. Tapi ya itu dia bisa mengancam ini. Dan menurutku ini adalah persaingan yang sehat, yang bagus. Gitu. Kalau kawan-kawan gimana? Ada yang suka dengan Depay nggak? Karena kalau aku sih Depay ini dia skillful, dia punya finishing yang bagus, passing dia juga cukup oke. So nggak ada ini menurutku, tidak ada halangan kalau dari segi teknis bagi dia untuk jadi striker Inter. Kecuali kalau misalnya yang kita nggak tahu, misalnya Depay itu orangnya songong, itu kan nggak tahu. Nah ini kabar buruk ini. Bento dia malah ngomong begini di tengah ramenya kabar bahwa dia akan ke Inter, dia malah belum ada keputusan apapun. Dia kayak cooling down, kayak chill, tenang aja, belum ada ini. Jadi dia bilang begini, pertama masalahnya adalah tidak mudah untuk bagi Inter mengontrak Bento karena sekarang sudah muncul ketertarikan dari Liga Premier. Tahu sendiri duitnya Liga Premier, yang duit klub papan tengah aja itu bisa lebih gede dari duitnya daripada Inter. So kalau kemarin itu Atletico Paranaense itu katanya tidak mau melepas Bento dengan duit di bawah 20 juta, dengan ada masuknya klub-klub Premier League sebagai peminat, nggak mungkin 20, apalagi Inter ada berencana untuk kayak pay later gitu. Kalau klub Liga Inggris mana mungkin mereka pakai pay later, bayar aja. Nah sepertinya ya susah. Apalagi sekarang Bento nggak mau berkomentar itu. Sekarang saya akan bertarung bersama timnas karena kan ada Copa America aja. Jadi ya sepertinya ini akan mandek. Mandek itu maksudnya belum ada perkembangan, apakah jadi atau enggak belum, karena mereka pada konsentrasi di Piala Amerika gitu. Nah sebelum yang terakhir tentang Marotta, aku mau bahas soal ini. 3 tahun perbedaan yang terjadi di Inter dari 2021 ke 2024. Nah ini aku sudah baca aku ini kan saripati rangkumannya aja. Intinya adalah
persamaan kita di Juni 2021 dengan Juni 2024 itu adalah kita baru saja meraih Scudetto, sama-sama baru saja meraih Scudetto. Nah, tapi bedanya adalah ketika kita meraih Scudetto di musim 2020-2021 itu adalah skuad Inter itu berhamburan kan, barusan aku bahas itu yang Hakimi, Lukaku, Eriksen, Ashley Young dan siapa lagi aku lupa. Jadi ya Inter kehilangan pilar-pilarnya, bahkan sampai ke Conte pun pergi. Dan kita sama-sama tahu sudah rahasia umum kenapa Conte pergi. Ya karena Inter kena krisis dan Conte, waduh ini sudah klub di ini sedang menukik tajam, makanya dia pergi. Sedangkan musim ini bedanya sangat nyata. Tidak ada ancaman berarti bahwa akan ada pemain pilar Inter yang akan pergi atau dijual. Kemarin yang santer paling besar paling kenceng beritanya itu kan Lautaro. Nah, Lautaro udah memveto agennya, udah terima tawaran Inter. Jadi nggak ada, karena Barella juga sudah bilang aku happy di Inter, apalagi agennya Barella nggak ada nyablak kesana kemari. So basically hampir pasti Inter di musim ini baru habis Scudetto ini Inter tidak akan ada kehilangan pemain kunci. Sedangkan kita waktu Juni 2021 pemain kunci kita hilang, pelatih kita juga hilang. Jadi ya semoga kalau waktu itu kita bisa dari kita Scudetto kemudian kehilangan pemain, kehilangan pelatih, tapi kita bisa hampir dapat Scudetto, mestinya musim ini bisa lebih baik lagi karena kita tidak ada kehilangan pemain kunci. Pelatih juga tetap. Bahkan kalau ada perubahan itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Pemain yang masuk itu adalah pemain yang notabene lebih bagus daripada pemain yang kita punya sebelumnya. Kita kan kehilangan Sensi, hampir pasti juga si Klaassen. Tapi yang masuk udah Zielinski. So kayaknya kans Inter untuk mempertahankan Scudetto di musim depan itu sangat besar. Semoga. Kan kita aminkan aja dulu, oke? Nah, inilah dia berita penutup. Pada waktu aku baca berita ini masih kemungkinan Oktri bisa, ini kan berita kemarin ini kan, Oktri bisa menunjuk BP Marotta sebagai presiden baru Inter Milan. Nah, ini dibilang bahwa pertemuan itu akan terjadi besok, which is today. Nah, pertemuannya itu sudah kelar. Dan yes, Marotta akan menjadi presiden baru Inter. Nah, ini menurutku adalah suatu hal yang baru. Karena biasanya presiden itu datang dari owner. Sekarang ternyata dari manajemennya. Sepertinya ini mengisyaratkan kayak di awal kan si Oktri ini mengisyaratkan mereka akan keep Inter as it is. Manajemen dipertahankan, dalam artian mereka tuh tidak mau terlalu ikut campur ke manajemen karena mereka ngerti bahwa mereka itu perusahaan keuangan, mereka nggak ngerti sepak bola. Sedangkan selama ini Inter di tangan Marotta itu perform extremely well, sangat baik, sangat bagus dengan segala kesulitan ekonomi, dengan kita kehilangan Brozovic, kita ngambil Lukaku tapi tahu-tahu Lukaku cedera melulu, tahu-tahu Inter bisa perform. So menurutku ini sangat bijak Oktri, kayak oke, aku percaya kamu. Bahkan kabarnya ini belum bisa aku konfirmasi, baru aku baca sekilas. Kalau dulu Marotta itu memang dia diberikan keleluasan dalam menentukan transfer, tapi itu tetap harus ada lampu hijau dari Zhang. Bahkan situasi perpanjangan kontrak pun begitu. Nah, kabarnya di tangan Oktri, maksudnya di dalam kekuasaan Oktri ini Marotta diberikan kekuasaan untuk menentukan transfer. Jadi kayak gini kasarnya itu, oke, budget transfer itu kamu boleh ngabisin duit 50 juta. Misalnya ya, ini misalnya. Kalau kamu memang yakin bahwa ini pemain bagus, sangat penting, sangat layak dihargai segitu, kamu nggak usah nunggu lampu hijau dariku lagi. Udah
dealkan gitu. Sedangkan sebelumnya itu semua harus Zhang, walaupun Zhang itu hampir ya oke, kamu yakin ini bagus, oke, deal kayak gitu. Tapi sekarang itu nggak perlu lagi. Nah itu baru kabarnya, nanti akan kalau sudah ada konfirmasi kita bahas lagi. Jangan lupa nanti malam kita live lagi ngalor ngidul jam 10. Ini sudah lama sekali kita tidak live ngalor ngidul. Oke, itu aja dulu untuk konten kali ini. Aku lupa menampilkan video iklan. Kawan-kawan, kemarin ada lagi yang belanja di toko Cipta Loka Ngomin. Thank you banget. Kawan-kawan kalau cari kaos atau tumbler dengan tema Scudetto Inter bintang 2, silahkan, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Ciao, sampai jumpa nanti malam kita live ngalor ngidul. Oke, ciao ciao.